Hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini kita akan membahas film misteri paling menegangkan sekaligus memiliki ending yang tidak terduga. Judulnya The Missing. Kalau teman-teman pernah nonton film Searching, nah Missing adalah sequel dari film tersebut. Menceritakan tentang Jun, berusaha mencari keberadaan ibunya yang hilang di luar negeri melalui berbagai macam media sosial dan jejak digital di internet. Ibunya hilang tanpa kabar bersama pacar barunya. Kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita kupas filmnya. Jun sedang bermain bersama ayahnya yang bernama James. Kelihatan mereka ini deket banget, guys. Ibunya yang bernama Grace merekam kedekatan mereka. Tapi tiba-tiba darah keluar dari hidung James. Itu adalah saat terakhir Jun bertemu dengan ayahnya. Karena setelah itu, James meninggal karena tumor otak. Kini Jun sudah berusia 18 tahun. Jun juga sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Grace. Jun menganggap Grace ini terlalu mengekangnya. Sebelum Grace liburan ke Kolombia, Kevin ingin mengobrol dengan Jun. Tapi Grace muncul. Grace meminta Kevin segera menghampiri taksi yang sudah mereka pesan. Sebelum pergi, Grace sempat meminta maaf dan berpesan pada Jun untuk menjemput mereka di bandara. Jun yang ditinggal selama liburan malah happy banget. Dia party kesana kesini, bahkan mengadakan party juga di rumahnya. Tapi sebetulnya Jun ini amat kesepian. Dia merindukan ayahnya. Di hari ayah, Jun juga bahkan menangis mengingat kenangannya bersama James. Tanggal 20, Jun menjemput Grace di bandara. Udah niat jailin Grace dengan bawa tulisan "Selamat datang dari penjara". Tapi sayang, Grace tidak pernah muncul. Jun agak panik nih. HP Grace juga tidak aktif. Jadi Jun mengecek info reservasi hotel dan tiket pulang pergi milik ibunya itu. Dia menelpon pihak hotel Columbia. Tapi katanya Kevin dan Grace meninggalkan hotel terburu-buru tanpa membawa barang-barang mereka. CCTV hotel juga akan dihapus selama 48 jam ke depan. Jun menghubungi Heather, sahabat ibunya sekaligus orang yang dipercaya untuk menjaga Jun. Kebetulan Heather ini seorang pengacara. Heather bilang tidak ada yang bisa dilakukan. Kedutaan tutup malam ini dan hal yang bisa Jun lakukan hanya mengisi formulir laporan kehilangan. Esok paginya, Elijah Park, perwakilan dari kedutaan di Kolombia, menelepon. Jun menceritakan tentang CCTV hotel yang akan segera dihapus. Jadi katanya Elijah akan mengirimkan tim ke hotel itu. Elijah juga bertanya apa Jun punya informasi lain soal ibunya, tapi sayang Jun tidak tahu apapun. Niatnya sih pengen cari tahu lewat akun Google ibunya, tapi passwordnya salah terus. Vena, teman dekat Jun, memberikan link kamera CCTV live di Kolombia, tapi sayang CCTV itu hanya dipasang di tempat-tempat wisata. Jun mencoba meretas situs web milik Kevin, dibantu oleh Vena. Jun meminta penggantian password baru untuk membuka web itu. Untungnya, password web sama dengan password akun Google Kevin. Mereka berhasil masuk ke akun Google-nya. Dan betapa terkejutnya Jun, ada banyak email yang diblokir oleh Kevin. Mereka memanggil Kevin dengan nama-nama yang berbeda. Jun mencari tahu tentang Kevin di internet dengan nama-nama itu. Dan muncul satu artikel yang menjelaskan bahwa Kevin bebas bersyarat dari penjara karena kasus penipuan. Jun juga mencari tahu tentang gadis yang mengirimi email terbaru. Dia adalah Rachel. Sayangnya, Rachel juga menghilang 2 minggu yang lalu. Jun melacak GPS Kevin melalui email. Dia menemukan bahwa Kevin sempat berkendara jauh banget ke sebuah rumah pribadi. Dia menemui seorang lelaki bernama Jimmy yang katanya adalah seorang konselor Kevin. Jimmy bilang mereka membicarakan tentang program untuk mantan narapidana. Katanya Kevin takut tentang pandangan orang-orang terhadap dia.
Havi, seorang yang Jun sewa secara online untuk membantunya mendapatkan info dari Kolombia, bilang bahwa Kevin membeli sebuah gembok. Aneh banget kan guys, gembok ketika liburan tuh buat apa? Jun kembali membuka akun Google Kevin dan mencari tahu tentang bagaimana Kevin dan ibunya pertama kali bertemu. Ternyata mereka itu pertama kali kenal lewat aplikasi kencan gitu guys. Kevin kelihatan suka lebih dulu. Dia ngedeketin Grace dan tampaknya Grace juga mulai tertarik. Grace juga sempat berterima kasih dan meminta Kevin merahasiakan masa lalunya. Tapi sayang mereka berbicara lewat telepon. Kevin juga bercerita tentang masa lalunya yang seorang narapidana guys. Melihat profil aplikasi kencan milik ibunya, Jun jadi tahu Grace dan Kevin suka kencan romantis gitu. Jadi Jun mencari tahu destinasi kencan romantis dekat toko gembok. Bener aja, ada jembatan yang berisi ribuan gembok dengan inisial. Gembok milik Kevin dan Grace ada di sana. Teringat tentang CCTV di tempat wisata, Jun mengecek CCTV itu. Ia membuka CCTV di tanggal ibunya menghilang. Dia melihat Grace dan Kevin menempelkan gembok di jembatan itu. Kevin juga melamar ibunya di sana. Kebetulan, Elijah mengirimkan rekaman berisi penculikan Grace dan Kevin yang dibawa oleh orang-orang yang tidak dikenal ke dalam sebuah mobil. Jun panik guys. Dia kebingungan dan hanya Havi yang bisa diajak bicara. Jun sudah kehilangan ayah dan dia tidak bisa kehilangan ibunya walaupun mereka sering ribut. Jun melihat riwayat chat yang dikirimkan ibunya melalui HP Kevin. Semua wajah ibunya tidak terlihat. Kebetulan, Jun juga melihat Rachel yang katanya bisa menjadi aktris di siang hari. Setelah mencocokkan dengan foto di email, ada live foto yang dikirimkan. Dan ternyata itu adalah wajah Rachel, selingkuhan Kevin. Jadi Rachel ini berpura-pura sebagai Grace. Polisi mulai membuat pernyataan bahwa Grace bukan tersangka. Ada 2 orang tersangka, yaitu Kevin dan orang yang diyakini sebagai Grace, yaitu Rachel. Kasusnya menjadi lebih rumit guys, karena bisa-bisanya orang yang hilang ini ditukar dengan orang lain. Bisa jadi Grace ini hilang sebelum pergi ke Kolombia, dan yang bisa menjawab semua kebingungan ini hanyalah Kevin. Ada berita juga tentang Kevin yang menipu siswa lokal di Kolombia. Katanya mereka akan dilibatkan dalam sebuah film besar, tapi setelah akting mereka tidak pernah dibayar. Rachel juga bisa ditangkap nih, tapi dia dibebaskan secara bersyarat. Karena Rachel ini calon aktris, dia emang ditawari Kevin untuk berakting. Katanya Rachel dibayar untuk menirukan seseorang, diatur cara berjalannya, bahkan cara berpakaiannya juga. Terus katanya Kevin sedang membuat sebuah film yang hanya direkam dengan sebuah iPhone gitulah. Jadi ketika tidak ada kamera dan kru, Rachel tidak merasa curiga. Setelah adegan pura-pura diculik, dia tidak bertemu dengan Kevin. Elijah juga mengabarkan bahwa saat Rachel dijemput di rumahnya, Rachel tidak melihat Grace di mobil itu. Karena saat pergi dari rumah dan menjemput Rachel, Kevin menggunakan taksi yang sama. Berita semakin menghangat guys, sebab katanya Grace punya rahasia yang disembunyikan oleh pengadilan. Nah, rahasia apa ya? Netizen makin panas dan kepo, sehingga banyak yang berpikir bahwa Grace ini sebenarnya sengaja menghilang. Dan bisa jadi semua drama penculikan ini adalah ide Grace. Jadi banyak yang benci dengan ibunya Jun. Jun kesel nih dan menjadi lebih sensitif. Kebayang ya jadi Jun rasanya benar-benar capek guys. Jun jadi sadar dia memang tidak tahu apa-apa soal ibunya. Jun kembali ngepoin akun Google Kevin. Dengan banyak kata kunci tentang sembunyi, Jun menemukan aplikasi pesan bersandi. Dia menemukan sebuah kontak dengan satu chat di sana. Jun berpura-pura sebagai Kevin dan meminta nomor telepon orang itu. Alasannya sih Kevin baru mendapatkan HP baru. Saat mendapatkan nomor, Jun dikeluarkan dari aplikasi itu. Parahnya, nomor itu ternyata nomor hater. Jadi, hater chat dengan Kevin di aplikasi chat rahasia. Itu maksudnya apa coba? Jun emosi guys. Dari awal hater selalu memuji Kevin. Jadi Jun berpikir bahwa mereka berdua mungkin selingkuh. Jun meminjam jam tangan pintar milik temannya dan berniat pergi ke kantor hater untuk meminta penjelasan. Jun merekam semua lewat jam pintar itu. Tapi di kantor, Jun hanya melihat komputer menyala dengan data yang sedang dihapus. Saat itu Jun juga menemukan hater yang sudah tidak bernapas di gudang ruangannya. Panik dong. Menurut hasil otopsi, hater dihabisi beberapa menit sebelum Jun datang.
Kevin kan masih di Kolombia ya, jadi pasti bukan dia orangnya. Nah, dalangnya masih jadi rahasia guys. Ternyata dalang dari semua masalah ini juga menggunakan Kevin agar masyarakat berpikir bahwa Kevinlah tersangka utama. Dalang ini juga mampu menyadap komputer Jun melalui aplikasi sadap yang dipasang di sana. Komputer Jun ini kan dari Kevin ya, jadi aplikasinya itu dipasang sebelum komputernya diberikan kepada Jun. Berita makin heboh pas tahu Kevin yang sembunyi berhasil ditemukan. Videonya juga disiarkan secara live. Tapi saat itu Kevin berusaha kabur sih, dan terjadi dor-doran hingga Kevin tewas. Jun putus asa, dia nggak tahu lagi harus gimana. Dia memutuskan untuk menginap di rumah Vena. Untuk terakhir kalinya, Jun scroll chat Grace. Sedih banget guys, ibunya selalu mengirimkan pesan suara tapi tidak pernah Jun buka. Jun yang tengah mendengarkan pesan suara itu dan mengingat panggilan kesayangan ibunya, mencoba membuka akun Google milik ibunya dengan panggilan kesayangan itu, dan ternyata bisa. Jun mengecek Maps tapi sayang tidak ada apapun. Tapi Jun menemukan satu kontak yang diblokir. Isi pesannya, "Aku menemukanmu Grace." Kontak yang sama juga mengirimkan pesan pada Kevin berisi info bahwa kamera pengawas bernama Elster akan segera sampai. Jun mencoba mengunduh Elster itu dengan akun Kevin, dan betul saja ada 9 kamera CCTV aktif. Di salah satu ruangan, Jun melihat ruangan itu seperti rumahnya zaman dulu. Tiba-tiba Jimmy telepon. Dia bilang bahwa Jun harus berada di tempat yang aman karena tidak ada yang bisa dipercaya sekarang. Si Jimmy ini udah ada di depan rumahnya Jun guys. Panik dong Jun, sampai akhirnya Jimmy membuka jubahnya dan sosok yang dirindukan itu muncul. Itu adalah James, ayah Jun. Makin membingungkan ya guys, kok bisa gitu ayahnya yang katanya udah meninggal muncul? Katanya banyak yang harus dijelaskan. Menurut cerita James, ibunya ini jahat. Ketika Jun kecil, mereka selalu bertengkar. Grace melarang James memberi makan dan bermain dengan Jun, hingga James berpikir bahwa ini tidak baik dan ingin membawa Jun pergi. Tapi sayangnya, Grace berhasil memasukkan James ke penjara dengan cerita bohong. Tapi Jun berpikir bahwa Kevin juga dipenjara di tempat yang sama dengan James. Terus James juga sudah bohong mengaku sebagai konselor Kevin, padahal bukan. Jun juga sadar bahwa James tampak seperti supir taksi yang mengantar Kevin dan ibunya pergi. Saat itu ada telepon masuk. Sayang, Jun kalah cepat dan James mampu membawa paksa Jun dari rumah itu. Flashback ke zaman dulu, James ini ternyata emosional banget. Dia suka marah-marah, baku hantam Grace, dan sering menggunakan obat terlarang. Jadi saat itu, Grace melaporkan James dengan semua bukti yang dia punya dan meminta identitas baru untuk memulai kembali hidupnya. Jadi inilah yang disembunyikan di pengadilan. Mereka menyembunyikan masa lalu Grace yang kelam agar Grace bisa hidup tenang bersama Jun. Saat itu, Heather adalah pengacara yang membela dan menolong Grace. Grace menghapus semua akunnya dan berjuang membesarkan Jun dengan kehidupan baru sendirian. Nah, balik lagi ke Jun, James membawanya ke rumah dulu. Grace juga ada di gudang rumah itu, berusaha membebaskan diri. Saat Grace tahu Jun akan pergi bersama James, dia segera membaku hantam James dan membebaskan Jun. Tapi saat itu, James juga muncul lagi dan mengurung mereka berdua. Saat itu, Jun ingat bahwa jam pintarnya masih terpasang dan hanya ada kontak Hafi di sana. Jun meminta Hafi melihat akun Instagramnya dan melihat postingan terakhir, lalu melaporkan postingan itu ke polisi sebagai petunjuk bahwa Jun dan ibunya ada di sana. Saat itu, James sadar bahwa wifi-nya dipakai. Terjadi baku hantam karena Grace berusaha melarang James membawa Jun. Grace yang terluka berusaha membaku hantam James. Dia keluar dari ruangan. Saat itu James terluka cukup parah dan meninggal di depan laptop di luar ruangannya. Jun kebingungan, dia panik banget dan dia gak bisa kehilangan ibunya. Sedih parah guys. Jun mengingat bahwa CCTV itu mampu mendengarkan suara. Jadi dia coba-coba memanggil Siri untuk menelpon polisi. Kebetulan bisa guys. Seneng banget dong. Polisi segera datang untuk menyelamatkan Jun dan ibunya. Setelah semua drama itu, film pun selesai. Jun dan ibunya selamat. Jun sangat menyayangi ibunya dan lebih memahami ibunya sekarang. Nah, dia bahkan berani menyampaikan kasih sayangnya. Gimana nih teman-teman tentang filmnya?
plot twist berkali-kali kan? Rame banget gak sih? Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe juga bagi yang belum. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman bisa tahu tentang update terbaru channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir.